termasuk kesalahan fatal ketika sholat tarawih maupun dalam sholat-sholat yang lainnya. Kita membiarkan anak-anak bermain dan berisik saat sholat. Ini tanggung jawab kita semuanya. Harus mendidik, menegur anak-anak itu. Tentu tanggung jawab terbesar di pundak orang tuanya sendiri dong. Nggak boleh orang tua membawa anak ke masjid, lalu dia biarkan begitu saja. Harus dia pahamkan anak itu dari rumah. Kita mau ke masjid, ini tempat yang sangat agung, tempat ibadah. Kamu jangan main di masjid. Jangan berisik di masjid. Jangan mengganggu orang sholat di masjid. Harus dia pahamkan anaknya. Dan saya melihat jemaah sekalian, anak-anak yang masih kecil, tapi dipahamkan oleh orang tuanya, Masya Allah di masjid tenang dia sholat. Meskipun mungkin terkadang dia duduk, dia tiduran, tapi dia nggak mengganggu orang. Karena orang tuanya memahamkan dia. Meskipun dia masih kecil sekali. Begitu pula harusnya anak itu biar dia lebih tenang, karena dia masih sangat kecil, sholatnya di samping orang tuanya. Jangan biarkan anak-anaknya bermain, berisik di masjid. Harus dia tarik ke sampingnya. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah anak kecil itu memutus shaf? Jawabannya betul, tapi itu hukumnya makruh. Kalau dibiarkan dia ribut, nggak dibikin seperti itu, menjadi haram. Maka yang makruh menjadi boleh ketika dibutuhkan. Makanya lebih bagus lagi kalau anak itu diletakkan di paling pinggir shaf. Jadi kita kasih kesempatan orang tua yang bawa anak, kasih dia tempat di pinggir shaf sehingga anaknya tidak memutus shaf. Meskipun tentu orang tuanya berniat baik, dia ingin mendidik anak supaya rajin sholat berjamaah, tapi itu kemaslahatan yang bersifat pribadi. Bagaimana mungkin dia mengorbankan kemaslahatan orang banyak? Itu tidak boleh dalam syariat. Demi kemaslahatan pribadi, dia korbankan kemaslahatan orang banyak. Dan Nabi SAW melarang semua yang mengganggu di masjid. Oleh karenanya beliau bersabda, "Man akalal basala wathuma wal kurratha fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan daun bawang, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat terganggu sebagaimana manusia terganggu. Padahal jemaah sekalian, orang yang bau mulut ketika sholat, paling yang terganggu orang di samping kiri dan kanannya saja. Bagaimana lagi dengan yang mengganggu seisi masjid? Tentu itu lebih parah. Anak kecil yang belum balik, memang dia tidak berdosa. Yang berdosa orang tuanya. Kita semuanya diam, kita semua ikut berdosa. Kita semua harus bertindak, tapi tentu dinasihati dengan baik anak-anak itu. Atau dicarikan solusi. Ada satu orang yang harus berkorban, dia sholatnya terlambat. Bikin mereka misalkan di belakang sana soft sendiri. Kemudian dia jadi satpam mengawasi mereka sampai selesai sholat. Harus ada solusinya. Jangan dibiarkan saja. Karena ini berbahaya. Akan menjadi mental mereka sampai dewasa. Faktanya jemaah sekalian, mungkin antum lihat ada video yang lagi viral. Orang sudah dewasa masih main di masjid. Masih mengganggu orang sholat loh. Sudah dewasa ini, bukan cerita anak-anak lagi. Karena memang dia dari kecil seperti itu. Nggak ada pengagungan kepada sholat. Tidak dididik oleh orang tuanya. Dan yang paling parah, orang tuanya nggak muncul di masjid. Al-Amwah